Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Midianti Putri dengan NIM G1D019044. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang model ARIMA terbaik untuk data harian indeks saham PT XL Axiata. Berikut video penjelasannya. Agar mendapatkan model ARIMA terbaik untuk data harian indeks harga saham PT XL Axiata, langkah pertama yang kita lakukan setelah memperoleh data yaitu dengan mengidentifikasi model terlebih dahulu, yaitu dengan melihat menampilkan plot datanya di mana dengan menggunakan menu start, kemudian time series, kemudian time series plot atau dengan menggunakan trend analysis, sehingga diperoleh gambar berikut. Terlihat dari gambar bahwa data kita belum stasioner baik pada rata-rata maupun pada variansnya. Oleh karenanya, kita perlu melakukan transformasi dan differencing untuk menjadikan data tersebut menjadi lebih stasioner. Adapun langkah yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan menu start, kemudian control chart, lalu pilih box choose transformation, maka akan diperoleh hasil seperti berikut. Dilakukan transformasi seperti pada gambar berikut, dilihat pada bagian rounded value-nya harus sampai dengan 1. Sehingga jika sudah mencapai rounded value-nya sama dengan 1, maka data sudah stasioner terhadap variansnya. Selanjutnya, dicek kembali data dengan menggunakan trend analisis. Ternyata data masih belum stasioner terhadap rata-rata, sehingga kita harus melakukan kembali, yaitu dengan cara menstasionerkannya terhadap rata-rata dengan menggunakan differencing 1 kali. Dilakukan differencing 1 kali dengan menggunakan menu start, time series, kemudian difference. Nah, nanti akan menghasilkan hasil differencingnya pada kolom baru yang kita beri nama dengan div 1, kemudian dicek kembali trend analisisnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Terlihat bahwa datanya itu sudah stasioner terhadap rata-rata. Jadi sekarang data kita sudah stasioner terhadap varians dan rata-rata. Selanjutnya, data yang sudah stasioner kita olah kembali untuk menentukan plot ACF dan PACF-nya, di mana dengan menggunakan menu start, time series, kemudian auto correlation untuk yang ACF, dan kemudian untuk yang PACF-nya yaitu start, time series, dan partial auto correlation. Diperoleh hasil ACF dan PACF-nya seperti pada gambar berikut. Berdasarkan dari hasil gambar ACF dan PACF, kita ketahui bahwa grafik ACF-nya terlihat bahwa pola lag-nya dies down, kemudian untuk PACF pola lag-nya cuts off dengan terlihat 2 lag melewati garis signifikan, yang dimana nantinya kita gunakan untuk nilai orde AR minimal yaitu 2. Terlihat juga ada garis pada ACF dan PACF yang melewati garis signifikan pada leg keempat. Artinya pada model kali ini MA akan lebih mendominasi daripada AR dengan orde differencing 1. Jadi kita dapatkan model yang memungkinkan itu yaitu ARIMA 414, ARIMA 314, dan ARIMA 214. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter yaitu dengan menggunakan menu start, kemudian time series, dan pilih ARIMA. Diisi semua bagian kolomnya sehingga nanti akan diperoleh hasil seperti berikut. Terlebih dahulu kita lakukan uji signifikansi parameter, di mana uji hipotesisnya yaitu H0, koefisiennya tidak cocok terhadap model, kemudian H1 koefisien cocok terhadap model, di mana kita mengambil keputusan dengan menggunakan taraf signifikan 5%, untuk jika didapatkan p-value-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Di sini kita peroleh final estimates of parameters-nya. Ternyata diperoleh nilai p-value dari ARIMA 414, ARIMA 314, yaitu kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, di mana dengan artian koefisien cocok terhadap model.
Kemudian untuk ARIMA 214, tipe estimasi parametersnya ada yang lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, yaitu koefisiennya tidak cocok terhadap model. Lanjut untuk uji normalitas residual, berdasarkan 3 grafik yang kita peroleh ini, terlihat bahwa ketiganya memiliki model di mana titik-titik plotnya mengikuti pola garis lurus, sehingga ketiga model tersebut residualnya bisa dikatakan berdistribusi normal. Plot residual versus fits terlihat memiliki titik yang tersebar acak, sehingga menunjukkan model itu memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dari histogram terlihat bahwa membentuk seperti lonceng, sehingga bisa kita katakan bahwa ketiga model ARIMA berdistribusi normal dan layak untuk digunakan peramalan. Selanjutnya kita lakukan uji independensi. Ada hipotesis ya, di mana H0 tidak terdapat korelasi antar legnya, H1 terdapat korelasi antar legnya. Dengan pengambilan keputusan jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, berikut ada tabel ringkasan dari L-Jung-Box, di mana terlihat bahwa p-value dari ketiga model ternyata lebih besar dari alfa 0,05, sehingga H0 diterima. Dengan artian model yang kita peroleh ini tidak terdapat korelasi antar legnya atau bersifat independen. Selanjutnya kita lakukan uji nilai MSE atau mean standard error-nya. Terlihat bahwa ARIMA 414 memiliki nilai MSE 4002,72. Kemudian ARIMA 314 yaitu MSE-nya 3991,91 dan ARIMA 214 dengan nilai MSE-nya 4071,25. Sehingga dari 4 hasil pengujian yang sudah kita lakukan tadi, diperoleh pemilihan model terbaik. Berikut ringkasannya pada tabel. Terlihat bahwa pemilihan model terbaik yaitu pada model ARIMA 314, di mana uji signifikan parameternya koefisiennya cocok, kemudian uji normalitas residualnya normal, kemudian uji independensinya juga independen, dan memiliki nilai MSE yang paling terkecil. Sehingga ARIMA 314 yang kita gunakan sebagai model terbaik. Nah, di sini ada diperoleh estimasi model ARIMA 314, yaitu persamaannya XT sama dengan min 1,298 dikurang 0,4830 XT min 1 ditambah 0,2213 XT min 2 ditambah 0,91 XT min 3 dikurang 0,546 epsilon T min 1 ditambah 0,2155 epsilon T min 2 ditambah 1,0482 epsilon T min 3 ditambah 0,2007 epsilon T min 4. Nah, di sini terlihat untuk peramalan 10 data berikutnya. Karena data kita ada berjumlah 117, jadi peramalannya dimulai dari data ke 118 hingga 10 data berikutnya, yaitu data ke 127. Terlihat peramalannya berada pada angka 2600 hingga 2700. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa model ARIMA terbaik yang kita dapatkan untuk data harian indeks harga saham PT XL Axiata yaitu dengan menggunakan model ARIMA 314. Sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan 10 data berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.